Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Siswa-siswi SMP Negeri 1 Sibolga yang Ibu banggakan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Pesan Ibu, mari kita laksanakan 3M, yaitu memakai masker apabila berpergian, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak Ibu, siapkan bukumu, buku paket maupun buku tulismu, siapkan alat tulismu. Kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, salam sehat. Materi kita pada hari ini adalah larutan, asam, basa, dan garam. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah membedakan sifat larutan asam, basa, dan garam, menjelaskan indikator alami dan indikator buatan yang digunakan untuk membedakan larutan asam, basa, dan garam. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa contoh campuran homogen adalah larutan. Nah, larutan yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan sifatnya ada 3, yaitu larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Baik anak-anak Ibu semuanya, kita akan membahas tentang asam. Apa itu asam? Tentu tidak asing lagi bagi kalian. Asam adalah zat yang di dalam air melepaskan ion H atau ion hidrogen. Jadi asam ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai rasa masam. Yang kedua, bersifat korosif atau merusak logam, bisa mengakibatkan perkaratan pada logam. Yang ketiga, mengubah lakmus biru menjadi merah. Jadi kertas lakmus ini ada 2 warna, warna merah dan warna biru. Apabila lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam, maka lakmus biru tadi akan berubah menjadi warna merah, ya. Kalau lakmus biru berubah menjadi warna merah, berarti larutan itu bersifat asam. Nah, ciri berikutnya, asam itu mempunyai pH kecil dari 7. Jadi, pH ini adalah derajat keasaman. Kalau pH-nya kecil dari 7, berarti larutan itu bersifat asam. Kalau pH-nya sama dengan 7, larutan bersifat netral. Kalau pH lebih besar dari 7 sampai 14, itu bersifat basa. Ya. Jadi, ciri berikutnya asam bereaksi dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Nah, berikut ini adalah contoh larutan asam dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada namanya asam asetat, CH3COOH yang terdapat di larutan cuka. Ada asam klorida dengan rumus kimia HCl, itu terdapat di asam lambung, juga bisa untuk pembersih porselin. Ada asam askorbat sebagai pengawet makanan. Ada asam nitrat HNO3 yang kegunaannya untuk pupuk dan juga bisa sebagai bahan peledak. Ada asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4, ini kegunaannya bisa untuk aki dan juga pupuk. Dan ada asam fosfat H3PO4, di sini digunakan untuk deterjen dan juga pupuk. Berikutnya kita lanjutkan larutan basa. Apa itu larutan basa? Larutan basa adalah zat yang di dalam air melepaskan ion OH. Dan basa ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama bersifat
kuah stik ya. Jadi bisa merusak kulit, misalnya kulitnya iritasi. Yang berikutnya mempunyai rasa pahit dan licin. Nah, coba kamu pernah tidak pada saat mandi ya ada sedikit sabun yang mengenai mulutmu, maka kamu akan merasakan pahit ya dan juga licin. Ini ciri-ciri dari basa. Dan basa bisa mengubah lakmus merah menjadi biru. Jadi kalau tadi saya bilang ada 2 kertas lakmus, merah dan biru ya. Jadi kalau lakmus yang berwarna merah dimasukkan ke larutan basa, maka dia jadi berubah menjadi warna biru. Dan basa mempunyai pH-nya lebih besar dari 7 ya. Jadi pH itu sampai 14. Nah, contoh basa yaitu natrium hidroksida dengan rumus kimia NaOH, gunanya sebagai untuk membuat sabun dan pembersih saluran air. Lalu ada magnesium hidroksida dengan rumus kimia MgOH 2 kali, ini untuk obat MAH. Dan ada aluminium ya hidroksida, ini juga gunanya sebagai obat MAH. Jadi kalau kita sedang naik asam lambung, kita minum obat MAH ya, maka asam tambah basa, obat MAH ini bersifat basa, maka asam lambung kita itu bisa netral ya. Demikian. Nah, garam. Garam adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa. Garam mempunyai sifat-sifat pada umumnya memiliki rasa asin. Lalu garam tidak mengubah kertas lakmus biru dan lakmus merah. Jadi warna lakmusnya nggak berubah ya kalau dimasukkan ke larutan garam. Dan garam ini bersifat netral, pH-nya sama dengan 7 derajat keasamannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh dari garam yaitu natrium klorida, garam dapur yang kita gunakan sehari-hari, rumus kimianya NaCl. Ya, lalu ada kalsium karbonat CaCO3 untuk bahan cat dan karet, dan natrium fosfat Na3PO4 untuk pembuatan deterjen. Nah, ini adalah contoh senyawa-senyawa garam. Kita lanjutkan dengan indikator asam basa. Jadi indikator asam basa adalah cara untuk membedakan asam dan basa. Indikator ini ada yang bersifat alami, contohnya kayak kembang sepatu, kunyit, dan kol merah. Dan ada indikator yang bersifat buatan, yaitu contohnya ada kertas lakmus dan ada pH meter. Ya, jadi indikator ini cara kita untuk mengetahui apakah larutan itu asam atau basa. Jadi indikator alami kita dapatkan dari berbagai jenis tumbuhan. Jadi kita gunakan sebagai indikator alami ya. Nah, contohnya di sini kita lihat ada tumbuhan kubis merah, ada kunyit, dan ada kembang sepatu. Coba kamu perhatikan pada tabel ya. Kubis merah warna aslinya itu adalah ungu. Setelah dimasukkan ke larutan asam, dia akan berubah menjadi warna merah muda ya. Dimasukkan ke larutan basa, dia berubah jadi warna hijau. Bunga sepatu warna aslinya adalah merah tua, sesudah dimasukkan ke larutan asam berubah menjadi merah ya. Dan apabila dimasukkan ke larutan basa berubah menjadi kuning. Lalu ada lagi bunga mawar. Bunga mawar apabila dimasukkan ya ke larutan asam berubah menjadi merah muda ya. Nah, apabila dimasukkan ke larutan basa berubah menjadi warna hijau. Lalu ada lagi bayam merah yang warna aslinya merah, dimasukkan ke larutan asam berubah menjadi merah muda. Dimasukkan ke larutan basa berubah menjadi kuning. Lalu ada berikutnya yaitu indikatornya kunyit. Warna aslinya adalah orange. Apabila dimasukkan ke larutan asam maka berubah menjadi warna kuning. Dan dimasukkan ke larutan basa berubah menjadi warna merah. Nah, berikutnya ada geranium yaitu warna aslinya adalah merah. Ketika dimasukkan ke asam berubah menjadi jingga dan ke basa berubah menjadi kuning. Berikutnya adalah indikator buatan.
Nah, ini adalah indikator buatan berupa kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada dua warna, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Nah, apabila kertas lakmus ini kita celupkan, lakmus biru kita celupkan ke larutan yang bersifat asam, maka akan berubah warnanya menjadi merah. Nah, apabila kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan yang bersifat basah, maka akan berubah warnanya menjadi warna biru. Jadi asam ini memerahkan sedangkan basah membirukan. Namun apabila kertas lakmus ini kita celupkan ke dalam larutan garam yang bersifat netral, maka tidak terjadi perubahan warna ya. Jadi kamu harus ingat bahwa asam memerahkan, basah membirukan. Baik anak-anak ibu, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian dengar, yang kalian lihat bisa kalian pahami, dan juga apa-apa yang menjadi tugas kalian bisa kalian laksanakan dengan baik. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.